jantung Pulau Jawa, terdapat sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, Yogyakarta. Kota ini bukan hanya dikenal dengan keraton dan candi-candinya yang megah, tetapi juga warisan leluhur yang tak ternilai, seperti kain tenun lurik Yogyakarta dengan motif dan makna filosofis yang mendalam, telah menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Jawa. Salah satunya yaitu ada di kawasan Krapyak, Bantul. Di kawasan Krapyak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tersembunyi keindahan dari helai-helai kain tenun lurik yang terus bertahan dari waktu ke waktu. Dibyo Lurik menjadi salah satu pelopor produksi kain lurik yang tetap mempertahankan sentuhan tradisional dan nilai seni lokal. Dibyo Lurik bukan hanya nama sebuah produk, tetapi juga simbol dari dedikasi dan kecintaan para pengrajin dalam melestarikan budaya tenun lurik yang telah mengakar dalam sejarah Jawa. Jadi yang pertama, Dibyo Lurik itu didirikan dari tahun 2015, yang ownernya bernama Josi Rial, sudah generasi ketiga. Nama kakeknya itu nama Dibyo Sumarto. Jadi nama Dibyo Lurik ini diambil dari nama kakeknya. Dibyo Lurik didirikan oleh Dibyo Sumarto pada tahun 1962, menjadi salah satu usaha yang masih bertahan sampai saat ini, yang masih bertahan untuk memproduksi lurik di tengah terpaan gelombang pesatnya perkembangan industri tekstil modern. Berawal dari seorang buruh tenun, Dibyo Sumarto memutuskan untuk mendirikan tenun sendiri di rumahnya yang sebelumnya bekerja di sebuah pabrik tenun di daerah Danunegaran yang juga sudah berhenti produksi untuk saat ini. Untuk memulai usaha baru, tentunya tidaklah mudah dan berjalan dengan mulus. Banyak hantaman dan terpaan yang harus dilalui untuk tetap bertahan di tengah industri tenun lainnya gulung tikar. Berbekal kecintaannya pada tenun, Dibyo Sumarto memutuskan untuk tetap memproduksi tenun di tengah maraknya perkembangan industri tekstil modern dan batik. Oke, proses dari awal kita mulai dari pewarnaan benang. Dari pewarnaan benang seperti yang di samping ini, dan ya ada dua macam pewarnaan, ada warna alami dan warna sintetis. Dan kesulitan di pewarnaan biasanya ya kalau alami, kalau warna alam itu mungkin agak sulit mencari bahan-bahannya, seperti itu sih. Dan kemudian dilanjut ke proses pemintalan, dan dilanjut ke proses pemintalan. Proses pemintalan dari benang yang ini nanti dibuat seperti, dari proses ini dibuat seperti ini, itu nanti namanya pemintalan. Dan biasanya masalah yang sering ditemui saat pemintalan itu benangnya ruwet, benangnya putus dan biasanya ruwet gitu. Kemudian dilanjut lagi ke proses sekir, penataan motif ya. Jadi nanti benang yang sudah dipintal nanti ditata di sana, belakang sana, untuk ditata motifnya yang diinginkan seperti apa. Setelah itu nanti proses tenun yang terakhir. Dan proses tenun itu nanti biasanya masalah yang ditemukan itu ya tadi putus benang, ataupun nanti ya yang paling signifikan itu putus benang biasanya gitu. Masalah yang sering ditemukan mungkin cuma seperti itu. Kita menjualnya
yang utama di Instagram ya. Untuk Shopee dan Tokped kita tidak ada, cuman di Instagram sama Facebook. Kalau luar negeri kita biasanya yang sering itu sedikit Singapura, Malaysia, ya itu yang paling sering ya. Untuk cara pesannya langsung membuka website DP Lurik kami www.kainlurik.com dan bisa langsung cek di situ, bisa langsung via WA. Mungkin kalau pengen tahu detail kain ATPM kami bisa langsung via WhatsApp. Harapannya yang pertama, DP Lurik membuat kain tenun ATPM itu bisa melestarikan budaya nenek moyang kami. Yang kedua, mencari generasi baru untuk penenun kami. Yang ketiga, bisa penjualan kami bisa ke seluruh dunia. Motivasi dari kami untuk yang mau membuka bisnis seperti kain lurik ini, semoga bisa berkembang bersama dengan DP Lurik. Mungkin ada kolaborasi dengan DP Lurik, bisa jalan bareng sama DP Lurik. Para perajin di Biolurik adalah penjaga tradisi yang berjuang melawan arus modernisasi. Mereka menggabungkan teknik turun-temurun yang diwariskan secara langsung dari generasi sebelumnya. Sambil tetap menjaga orisinalitas lurik, di Biolurik juga mulai membuka diri pada inovasi dengan menghadirkan motif dan warna yang lebih variatif, mengikuti selera pasar yang terus berkembang. Dengan inovasi tersebut, di Biolurik berhasil menarik perhatian generasi muda yang mulai melirik kain tradisional sebagai bagian dari gaya hidup.